Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi, Lista dan pemirsa. Mungkin di musim Ramadan ini banyak orang yang berbondong-bondong beribadah gitu, keluar dari kebiasaannya misalnya mengunjungi masjid tertentu gitu. Kalau Lista ada ke masjid mana biasanya? Biasanya sih ke masjid-masjid tua ya, di Jakarta keliling-keliling aja sih Gede. Kalau Gede sendiri? Iya, nah ini ada satu referensi nih, Lisa, yang saya juga pengen ke sana. Ini namanya Masjid Raya Asmaul Husna yang berlokasi di Gading Serpong, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Di sini memiliki keindahan pada arsitektur bangunannya. Ya, dan barisan nama Allah yang Maha Agung ini tersusun rapi di dinding luar masjid membuat decak kagum setiap jamaah yang akan menunaikan ibadah sholat. Kaligrafi kufi berlapis cat hijau dengan gradasi yang menghiasi masjid di pinggir jalan Gading Serpong, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten ini begitu mencuri perhatian. Ukiran ini dibuat khusus berlafazkan 99 nama agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna. Nama yang juga disematkan untuk bangunan masjid raya ini. Di balik kemegahannya, masjid yang diresmikan pada tahun 2013 ini diarsiteki Ridwan Kamil sebelum menjabat sebagai Wali Kota Bandung, Jawa Barat. Kang Emil sapaannya tidak memberi kubah pada masjid ini sebagaimana umumnya, melainkan merancang lengkungan pada bagian atas yang begitu kontras dengan bentuk kotak masjid. Pada bagian atas masjid terdapat bingkai bintang sebagai salah satu sumber cahaya di siang hari. Ruang utama untuk sholat berjamaah terbentang luas dengan tiang-tiang penyangga berdiri di sisi kiri dan kanan bangunan. Di tahun kedua menjalankan ibadah puasa di masa pandemi, pengurus masjid kembali membuka untuk sholat tarawih dengan kapasitas 50%. Setidaknya Masjid Asmaul Husna boleh diisi 15.000 jemaah dengan memberlakukan protokol kesehatan ketat. Ornamennya juga bagus sih, untuk bentuk masjidnya juga unik, beda dari yang lain, dan bersih untuk perawatannya juga. Jadi mau tiap, apalagi kalau lagi saat ini kan lagi ada corona gini ya, protokol kesehatan sangat diperhatikan sekali sih, sering untuk dipel, sering dibersihkan juga, jadi aman lah untuk sholat di sini. Nyaman banget untuk alat sholatnya juga bersih. Terus kalau pelajaran ini kan banyak Asmaul Husna di sini ya. Nah, itu pelajaran apa sih yang Ibu petik dari sini? Sambil ngapalin ya nama-nama Allah. Masjid Asmaul Husna memiliki 3 pintu dan 3 lantai. Lantai pertama digunakan untuk kegiatan keislaman seperti kajian atau resepsi pernikahan. Sementara lantai kedua dan ketiga diperuntukkan sebagai ruang sholat berjamaah. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Nah, keren ya Lista ya, selain Keren kita banget. bisa beribadah di sana, kita juga menghafalkan begitu Asmaul Husna karena semua tertulis di dinding-dinding masjidnya. Iya, tapi di bulan Ramadan ini tidak hanya mencari masjid nih. Ini banyak juga. Ini sukaannya Lista nih. Pastinya, dan pemirsa, ini kue menjadi camilan ringan yang paling banyak dicari pada saat bulan Ramadan. Gede. Ya, ini kita jauh-jauh nih, kita akan ke Maroko karena di sana ada kue cebakia manis yang merupakan makanan wajib bagi warga Maroko yang harus ada sepanjang bulan Ramadan. Renyah di luar, lembut di dalam. Begitulah menggambarkan cita rasa kue cebakia, makanan manis khas Maroko. Kue ini selalu tersaji sepanjang bulan Ramadan hingga hari raya. Makanan penutup tradisional ini harus tersaji ketika waktu berbuka puasa. Bahkan banyak warga Maroko yang sudah membeli cebakia jauh-jauh hari agar cukup memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan. Membuat cebakia bisa dibilang susah-susah gampang, namun staf di Koperasi Oplots sangat ahli membuatnya. Dulu kaum perempuan membuat cebakia secara tradisional, tapi sekarang kinerja mesin mempermudah pekerjaan mereka. Membuat cebakia dimulai dari adonan tepung sederhana yang dicampur air bunga jeruk, ditambah aneka ragam bahan. Almond dan wijen juga ditambahkan sebagai variasi.
Cita rasa kontras antara manis dan asam membuat makanan tradisional ini terus diminati. الشباكية عرفت تطورات كبيرة من هذا شحال لدابا، يعني شحال هذه كانوا العيالات مثلا تيخدموا يعني يدويا، وكانت المقادير ماشي بحال اللي تنخدموا بها دابا تطورات، ولينا كنخدموا باللوز، نخدموا بالجنجلان، كاين عاوتاني ولينا تنخدموا بالماتيريال بالماكينه اللي تتسهل علينا الخدمه. وبالنسبه للاشكال ديال الشباكيه حتى هي تطورات. Membentuk adonan seperti bunga merupakan hal yang paling sulit dalam membuat cebakia. Setelah dibentuk, adonan digoreng, dilumuri madu sebelum disajikan, dan siap disantap untuk berbuka puasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai bentuk dukungan untuk membangkitkan sektor wisata di tengah pandemi dilakukan banyak pihak. Ya, salah satunya dukungan dari sektor wisata berbasis budaya dan kuliner. Tunjukkan kontribusinya terhadap negeri. PT Sasa Inti meluncurkan 3 proyek guna mengangkat potensi pariwisata tanah air berbasis budaya dan kuliner. Kali ini PT Sasa berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 3 proyek tersebut diantaranya adalah The Flavor of Nature, Sasa to the World, dan Petisi Menuju Indonesia Lebih Sehat. The Flavor of Nature berupa 6 video yang mengangkat keindahan alam Indonesia beserta keanekaragaman kuliner khasnya. Sementara melalui proyek Sasa to the World merupakan lagu untuk menggaungkan semangat serta optimisme dari Indonesia kepada dunia untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Selain itu, melalui produk terbarunya, yaitu Sasa Tepung Bumbu Bervitamin, PT Sasa juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut mewujudkan Indonesia yang lebih sehat melalui 1 juta petisi gerakan Indonesia Lebih Sehat. Ya, harapan kami tentunya Kemenparekraf mendukung proposal ini gitu ya, karena kami juga ingin berperan aktif untuk mengangkat pariwisatanya Indonesia sebenarnya dari sisi kebudayaan dan juga kuliner tadi gitu, dengan proposal-proposal yang tadi disampaikan. Dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah juga tadi Bu Mamen juga menyambut dengan baik dan positif terkait proposal-proposal yang kita lakukan. Sebagai perusahaan makanan dan bumbu terpercaya di Indonesia, PT Sasa Inti berharap bisa berkontribusi membangkitkan bumi pertiwi pasca dihantam pandemi. Dari Jakarta, Vicky Rian, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, sepanjang virus corona mewabah, sektor pariwisata di Indonesia dibuat tak berdaya. Beragam upaya dilakukan pemerintah agar pariwisata kembali bangkit, salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat di tempat wisata guna memerangi COVID-19 agar sektor pariwisata segera pulih. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Wamenparekraf Angela Tanusribio menghadiri deklarasi industri pariwisata bergerak dan perang terhadap COVID-19 yang digelar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Deklarasi ini merupakan bentuk komitmen pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memerangi COVID-19 untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tempat wisata. Pegiat di sektor pariwisata ini komitmennya untuk protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dan mendukung program pemerintah untuk menekan penularan COVID-19. Itu yang pertama, komitmen. Yang kedua adalah penyiapan destinasi-destinasi wisata agar patuh terhadap CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Terakhir, kita sama-sama berkomitmen menciptakan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Mari kita sama-sama menggaungkan kita perang terhadap COVID, kemudian pariwisata Indonesia kita kembangkan. Baik domestiknya maupun kalau sudah saatnya internasional pun begitu juga.
Penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat di lokasi wisata menjadi kunci kebangkitan industri wisata dalam negeri. Untuk itu, semua pelaku pariwisata dan masyarakat harus sama-sama disiplin protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berlalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ini pagi akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.